perkenalkan, nama saya Mika Krisnova Sitorus sebagai tutor bahasa pemrograman PHP. Pertemuan pertama mengenai pengenalan website. Pertama, di sini saya akan menjelaskan website. Penemu website yaitu Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Pria di sini merupakan tim yang menemukan situs web pada tahun 1991. Tim membuat situs web sendiri untuk memudahkan tukar-menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Selanjutnya, merupakan pengertian dari website yaitu sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi data digital berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video atau gabungan dari semuanya melalui jalur koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Ini merupakan arsitektur yaitu user, client, dan server. User mengirimkan URL, lalu web browser akan menerima URL dan mengubahnya menjadi HTTP request, lalu HTTP request akan dikirim melalui TCP atau IP kepada server, lalu server akan menerima HTTP request, lalu akan mengubahnya menjadi HTTP response dan mengirimnya melalui IP atau protokol jaringan, lalu web browser akan menerima HTTP response dan mengubahnya menjadi halaman website yang diinginkan oleh user. Selanjutnya, kita akan menjelaskan jenis website. Website itu ada 3 jenis website. Jenis website statis, di mana website ini isinya tidak perlu diganti atau diperbarui, jadi bersifat tetap. Website ini biasanya dimiliki oleh profil pemilik website atau profil perusahaan. Di sini saya akan mengambil contoh dari website Vokasia. Selanjutnya, website dinamis ini merupakan website yang isinya diganti secara berkala, tidak bersifat tetap. Tapi jenis website ini bisa diubah oleh pengelola website atau pemilik website tersebut. Contohnya adalah website blog atau website berita, dan saya mengambil contoh dari website beritadetik.com. Selanjutnya adalah jenis website interaktif. Website ini juga sama dengan dinamis ya, jadi isinya selalu berganti secara berkala. Tetapi bedanya di sini bisa diubah oleh user. Contohnya itu website jenis marketplace yaitu website. Selanjutnya, aplikasi pengembang web. Nah, di sini terdapat bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript. Selanjutnya ada web authoring, perangkat lunak yang bersifat what you see is what you got. Ini website aplikasi yang mudah bagi pemula. Selanjutnya text editor memiliki fungsi yang sama dengan web authoring, tapi tidak ada what you see is what you got. Selanjutnya web browser digunakan untuk menampilkan dan mengetes hasil program. Selanjutnya adalah web server, perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan melalui protokol HTTP atau HTTP dari klien, kemudian mengirimkan kembali dalam bentuk halaman-halaman web. Selanjutnya kita akan membahas pengenalan PHP, di mana materi-materi ini akan kalian pelajari ke depannya. Tapi di sini hanya melakukan pengenalan saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa penemu PHP, yaitu Rasmus Lederhoff. Dia membuat PHP pada tahun 1995. Di situ namanya masih Form Interpreted atau FI, wujudnya masih berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari PHP atau Hypertext Processor itu sintaksnya mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl. Ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik, tujuannya untuk membantu para pengembang website untuk membuat website dinamis dan cepat. Selanjutnya adalah fungsi PHP. Terdapat 7 fungsi PHP, yaitu 1. Menghasilkan halaman dinamis pada website, 2. Membuka, menulis, membaca, menghapus, dan menutup file pada server, 3. Memproses data yang dikirim dari form, 4. Mengirim dan mengakses cookie, 5. Modifikasi data pada database, 6. Mengontrol akses user, 7. Menginskripsi data. Ini merupakan aturan penulisan PHP. File yang berisi skrip PHP disimpan pada ekstensi file.php dan disimpannya pada folder htdocs.
Kalau nggak disimpan di folder htdocs, maka kalian nggak bisa merunning file tersebut. Selanjutnya, script PHP dituliskan di antara tanda yang memisahkan script PHP dengan script lainnya. Tiap baris script pada PHP diakhiri dengan tanda titik koma. Jika tidak diakhiri itu, maka akan menampilkan pesan error. Untuk menampilkan script HTML ke browser pada PHP menggunakan perintah print atau echo. Tulisan yang ditampilkan dengan echo dapat berupa tulisan biasa atau script HTML yang diletakkan di antara pada petik ganda atau petik tunggal. Satu file PHP dapat berisi full script PHP atau dapat disisipkan di antara script lain seperti HTML, CSS, maupun JavaScript. Ini merupakan aturan penulisan PHP. Pertama, saya ingatkan kembali, kalau kalian ingin melakukan pemrograman PHP, yang harus kalian lakukan adalah melakukan penginstalan terhadap XMPP. Kalau kalian tidak menginstal XMPP, maka kalian tidak bisa merunning file PHP. Kalian download terlebih dahulu XMPP, lalu kalian aktifkan MySQL dan Apache. Selanjutnya, kalian pergi ke file XMPP, lalu cari file htdocs. Selanjutnya, pada file htdocs kalian buat file baru di mana kalian akan melakukan codingan pada file tersebut. Selanjutnya, kalian buka text editor kalian, yaitu Visual Studio Code. Di Visual Studio Code, kalian open folder dan cari folder baru yang telah kalian buat. Selanjutnya, kalian dapat melakukan coding PHP. Lalu selanjutnya kita akan membahas variabel PHP. Aturan penulisan variabel. Nama variabel harus diawali dengan huruf atau underscore. Nama variabel hanya boleh mengandung huruf, angka, atau underscore. Nama variabel yang terdiri lebih dari satu kata dapat dipisahkan dengan underscore. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata yang merupakan bagian dari script PHP. Penulisan nama variabel harus diawali dengan tanda $. Variabel bersifat case sensitive, jadi kalau salah huruf besar atau huruf kecil, itu pasti error. Selanjutnya, tipe data PHP. Berbagai tipe data yang biasa digunakan pada bahasa pemrograman PHP, yaitu string, merupakan tipe data berupa teks data, angka, yang ditulis di antara petik ganda. Selanjutnya, integer, yaitu tipe data numerik non-desimal, jadi nggak pecahan. Selanjutnya, float, tipe data numerik, yaitu berupa angka desimal, tanda koma pada angka desimal, itu pada bahasa pemrograman PHP menggunakan titik. Selanjutnya, tipe data boolean, yaitu tipe data yang hanya dapat bernilai true atau false. Selanjutnya, array, tipe data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Selanjutnya, objek, yaitu tipe data yang menyimpan data berserta informasi bagaimana data diproses. Selanjutnya, tipe data null, yaitu tipe data yang hanya dapat bernilai 0 atau kosong. Selanjutnya, kita akan membahas komentar PHP. Komentar tidak akan dibaca oleh komputer. Ini hanya dipakai untuk catatan atau note pada script. Di fungsinya kita nggak lupa nih catatan yang kita telah kerjakan. Contoh penulisan komentar pada PHP adalah biasa ditulis dengan garis miring 2 atau bisa jadi garis miring bintang. Selanjutnya, konstanta PHP. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah pada script. Jadi konstanta digunakan hanya untuk menyimpan data simpel. Penulisan nama konstanta memiliki aturan yang sama dengan variabel tetapi tidak menggunakan tanda $. Konstanta biasanya ditulis dengan huruf kapital. Penulisan konstanta menyertakan parameter nama, underscore konstanta, dan nilai. Selanjutnya ada operator pada PHP. Operator digunakan untuk melakukan operasi terhadap satu atau lebih dari satu data variabel sehingga menghasilkan data baru. Beberapa jenis operator dalam PHP yaitu ada operator aritmatika, operator perbandingan, operator logika, operator increment dan decrement, operator attachment, operator string, dan operator kondisi. Nanti semua lebih jelasnya akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Kalian juga akan mempelajari function pada PHP. Nah, fungsi atau function adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Fungsi pada PHP dapat dibuat dengan kata kunci function lalu diikuti dengan nama fungsinya.
Ini merupakan contoh penulisan function. Jadi function nama, fungsi, dalam kurung kurawal, garis miring, lalu tutup kurung. Segitu materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.